Tahun 1997. Ekonomi keluarga Dewi berkembang pesat di tahun itu. Maklum, bapaknya Pak Dula kala itu menjadi kepala desa di wilayah yang terbilang subur. Meskipun belum digaji seperti sekarang, tapi pendapatan Pak Dula bisa dibilang lebih dari cukup. Kondisi ini membuat kehidupan Dewi berangsur berubah. Setelah bertahun-tahun sampai duduk di bangku SMA, hanya bisa menumpang tinggal di rumah neneknya, keluarga Dewi tiba-tiba sudah siap membangun rumah besar dengan 2 lantai. Saat itu di desa belum ada warga yang memiliki rumah 2 lantai. Sampai suatu sore, Dewi yang biasa mengaji di Langgar dijemput salah satu temannya yang bernama Ifah. "Tumben, Fah, jemput? Biasanya juga nunggu di pertigaan," kata Dewi yang baru saja keluar dari kamar mandi. Iya, Wi, sekalian mau lihat rumah baru. Besar ya rumahnya," sahut Ifah. Dewi hanya bisa tersenyum sambil masuk ke dalam kamar. Sambil menunggu Dewi, Ifah melihat-lihat rumah yang masih setengah jadi itu. Mulai kamar-kamar yang ada di lantai 1, Ifah juga menengok lantai 2 yang baru saja diberi adonan semen cor yang tampak masih basah. "Ayo, Fah, aku siap ki," kata Dewi mengagetkan Ifah yang baru turun dari lantai 2. Mereka lalu bergegas berlari menuju Langgar. Kurang beberapa menit lagi pengajian sore dimulai. Tak ada apapun yang aneh di hari itu. Semuanya berjalan dengan lancar. Sampai keesokan harinya, Dewi bersiap berangkat ke sekolah. Entah kenapa selepas sarapan, ada perasaan tidak enak yang dirasakannya. Dewi mencoba memikirkan apa yang kira-kira membuat perasaannya tidak enak. Tapi berkali-kali dipikirkan, Dewi justru bingung sendiri. Dia pun akhirnya memilih tetap berangkat ke sekolah. Sebelum berangkat, Dewi sempat berpapasan dengan 4 orang tukang yang akan membangun lantai 2. 3 diantaranya Dewi kenal, karena memang teman sepantarannya yang seharusnya masih sekolah. Tapi karena tak punya biaya, mereka memilih menjadi tukang bangunan. Sepulang sekolah, Dewi mampir di warung es campur yang berada tak jauh dari balai desa. Saat sedang menikmati sendokan es, dia melihat mobil pick-up milik bapaknya berjalan mengebut di depannya. Dewi bingung karena tak biasanya bapaknya mengemudi secepat itu. Dewi pun buru-buru menghabiskan es campurnya, lalu berlari ke rumahnya. Dari pinggir jalan, dia melihat ada orang-orang berkerumun di depan rumah. Dewi mempercepat larinya, ingin melihat apa yang terjadi. Di dalam rumah, beberapa tukang terlihat berdiri mengelilingi ibu dan pamannya. "Ada apa ini, Bu? Kok ramai orang seperti ini?" Dewi tak sabar menanya ibunya. Tangan ibu Dewi memberikan isyarat agar Dewi diam dulu. Ridwan, salah satu teman Dewi yang juga menjadi tukang, lalu menariknya menjauhi ibunya. "Mas Eko jatuh tadi dari lantai 2. Tangan sama kakinya patah." "Hah? Kok bisa, Wan? Biasanya Mas Eko kan paling hati-hati," sahut Dewi. Ridwan bercerita jika sebelum jatuh, Mas Eko sedang meratakan adonan semen di lantai 2. Jaraknya padahal cukup jauh dari tangga dan pinggiran lantai. Lalu entah bagaimana ceritanya, tiba-tiba Mas Eko berteriak. Tak lama kemudian ada bunyi benda jatuh dibarengi dengan suara jeritan tertahan. Para tukang yang saat itu jaraknya cukup jauh langsung berlarian mencari sumber suara. Ternyata Mas Eko sudah berada di lantai bawah dengan kondisi tangan yang tertindih oleh punggungnya sendiri. "Setelah jatuh, Mas Eko pingsan. Untung bapakmu belum ke balai desa, jadi langsung dibawa tadi. Kita juga heran kok bisa jatuh ya," jelas Ridwan.
Dewi mengangguk sambil membayangkan akan kengeriannya. Posisi lantai 2 ada sekitar 6 meter dari lantai 1. Dengan posisi tidak siap pasti membuat orang yang jatuh bisa patah tulang. Akhirnya siang itu pembangunan lantai 2 dihentikan sementara. Pak Dullah meminta tukang libur dulu selama 2 hari. Mas Eko harus dibawa ke rumah sakit di kota karena patah tulangnya cukup parah. Saat siuman, Mas Eko sempat membisiki Pak Dullah jika dia tidak jatuh sendirian. Ada sosok yang menyeretnya sampai jatuh ke lantai 1. Eko hanya melihat sosok yang menariknya memiliki rambut yang sangat panjang. Kejadiannya juga begitu cepat. Sebelum pingsan, Mas Eko sempat melihat sosok itu di lantai 2. Kejadian itu membuat Dewi sekeluarga merasa ada sesuatu yang tidak beres. Padahal sebelum tingkat kedua dibangun, keluarganya sempat mengadakan pengajian bersama para tetangga. Malam hari setelah jatuhnya Mas Eko, Dewi memilih tidur di dekat tangga. Ibu bersama adiknya tidur di kamar tengah. Di dekat tangga ada kamar tempat bapaknya tidur dan menyimpan beberapa berkas desa. Karena di dekat tangga hawanya terasa lebih sejuk, Dewi menggelar kasur lantai di sana. Sekitar jam 12:30 malam, Dewi tiba-tiba terbangun. Dia mendengar suara lantai tangga yang ditumbuk berkali-kali. Awalnya Dewi merasa malas untuk bangun. Ditariknya lagi selimut karena semakin malam udara terasa lebih dingin. Tapi suara lantai itu seolah terus mengganggunya. Dewi akhirnya benar-benar sadar dari tidurnya. Dia khawatir ada orang yang sedang berniat buruk dan melakukan sesuatu di atap rumah. Duk, duk, duk. Begitulah suara itu terdengar semakin jelas. Dewi beranjak dari kasur lantainya, lalu merangsut ke arah tangga. Lampu dari ruang tengah tak begitu terang menyinari tangga. Sambil mengucek-ngucek matanya, Dewi mencoba untuk melirik ke bagian lantai 2 yang gelap. Duk, duk, duk. Suara itu terdengar lagi. Seperti ada sesuatu yang akan turun dari arah atas. Dewi merasakan dadanya mulai berdegup kencang, takut melihat apa yang akan turun. Sedetik kemudian, setengah tubuh pocong terlihat jelas turun dari lantai 2. Kainnya lusuh bercampur tanah. Dewi langsung berlari ke arah kamar Pak Dullah. Dilihatnya bapaknya tidur tertutup selimut. Dewi memeluk bapaknya dan membenamkan wajahnya ke dalam selimut. Tubuh Dewi bergetar. Selama ini belum pernah dilihatnya makhluk halus secara langsung. Kepalanya masih mengingat jelas wujud setengah badan pocong yang tadi ada di atas tangga. Tiba-tiba Dewi mencium bau busuk di depannya, seolah keluar dari tubuh bapaknya. Dewi mencoba memindahkan wajahnya. Kali ini Dewi langsung berteriak. Ternyata bukan bapaknya yang ada di sampingnya, tapi makhluk dengan rambut panjang kasar. Wajahnya dijahit ke dalam sehingga tak tampak mana mata dan mulutnya. Dewi langsung melompat keluar dari kamar. Digedornya kamar ibunya sambil berteriak. Tapi kamar tak juga kunjung dibuka. Dengan keringat dingin yang terus mengalir, Dewi berharap bisa pingsan. Digoyang-goyangnya kenop pintu kamar, tapi tak bisa terbuka. Dewi berlari keluar rumah. Dilompatinya pagar rumah. Begitu turun, tubuh Dewi langsung ditangkap oleh Pak Dullah. "Ada apa, Dik? Kok sampai lompat pagar?" Pak Dullah bertanya secara kaget. Dewi melihat ada ibunya di samping bapaknya sambil menggendong adiknya yang tertidur. "Bapak dari mana? Di rumah banyak setan, Pak."
kata Dewi sambil mengatur nafas yang masih tidak teratur. Pak Dula kemudian membuka pagar rumahnya. Dia masuk ke dalam sambil melihat kamar dan tangga. Tidak ada apa-apa, semuanya kosong. Pak Dula dan istrinya ternyata baru saja pulang dari balai desa. Dia sengaja tidak membangunkan Dewi yang sedang tidur dengan nyenyak. "Besok Bapak tanya Pak Demu, sekarang istirahat lagi aja ya." Pak Dula menyuruh Dewi yang masih terlihat ketakutan masuk lagi ke dalam rumah. Dewi melanjutkan tidurnya bersama ibu dan adiknya. Esoknya beberapa tukang yang akan melanjutkan pembangunan datang lagi ke rumah Dewi. Belum juga bekerja, para tukang sudah ribut karena alat mereka ada yang hilang. Pak Dula sampai ikut-ikut mencari karena tak mau pekerjaan di rumahnya kembali tertunda. Padahal mulai Mas Eko jatuh, tidak ada yang naik ke atas sini. "Kok bisa hilang ya?" kata Pak Dula ke salah satu tukangnya. Akhirnya terpaksa Pak Dula pergi ke toko bangunan untuk membeli beberapa peralatan, mengganti alat-alat milik tukang yang hilang. Sore harinya seperti biasa, Dewi pergi ke Langgar untuk mengaji bersama teman-temannya. Kali ini Dewi bangun terlambat karena kurang tidur di malam harinya. Dewi tidur siang sampai sore. Ifah yang biasanya datang menjemput hari itu tak datang. Dewi berlari sambil memegang mukena ke arah Langgar. Dia memilih jalur melewati pemakaman umum agar bisa sampai lebih cepat. Padahal biasanya meskipun jalan beramai-ramai, Dewi enggan melewati jalur ini. Ketika melewati pemakaman, langit sudah mulai meredup, tapi masih cukup terang untuk menerangi jalanan. Ketika masuk area pemakaman, Dewi melihat ada seorang wanita yang berdiri di dekat salah satu makam. Dewi ragu untuk lewat, tapi jarak ke Langgar terlalu jauh kalau harus berputar. Dewi pun akhirnya mempercepat langkah kakinya. Dilewatinya wanita yang menunduk dengan posisi tangan seperti menimang-nimang bayi. Jantung Dewi mulai berdegup. Persis seperti semalam ketika bertemu dengan pocong di rumahnya, Dewi menatap lurus ke arah depan. Begitu melewati wanita itu, langkahnya terasa semakin berat. Dewi berusaha berlari melepaskan diri dari situasi itu, tapi semakin dicoba, tubuhnya seperti tersedot ke belakang. Dewi lalu merasa ada jari-jari yang menyentuh pundaknya. Spontan, Dewi mengucapkan istighfar sambil menjerit. Dia bisa berlari menjauh. Sesaat sebelum keluar dari pemakaman, Dewi menoleh ke belakang. Dilihatnya wanita tadi melambai-lambaikan tangannya sambil menduduki nisan. Dewi tak menggubris dan segera berlari ke arah Langgar. Malam itu pikiran Dewi semakin tak karuan. Dia merasa bingung dengan gangguan yang terus saja muncul di kehidupannya. Selepas Isya, Dewi pulang ke rumah setelah mengaji dari Langgar. Kali ini dia memilih pulang bersama-sama dengan teman-temannya agar tak lagi mendapatkan gangguan. Sesampainya di rumah, Dewi melihat ada Pak Dedayat, kakak dari ayahnya yang sudah duduk di dalam ruang tamu. Ibu Dewi duduk di samping bapaknya dengan wajah lesu. Dewi pun langsung bergabung bersama mereka. Ternyata Ibu Dewi baru mengalami kejadian aneh. Ceritanya, setelah maghrib Ibu Dewi berdandan di dalam kamarnya. Dia duduk di depan meja rias sambil menyisir rambut. Tiba-tiba dia merasa ada benda-benda kecil yang jatuh di kepalanya. Awalnya Ibu Dewi mengabaikannya. Dipikirnya hanya butiran pasir atau laron yang tidak sengaja jatuh. Tapi benda-benda kecil itu terus berjatuhan. Ibu Dewi lalu mengambil satu yang tersangkut di rambutnya. Setelah dia mati secara jelas, ternyata benda kecil itu adalah belatung. Ibu Dewi langsung menengok ke arah atas, tapi tidak ada apa-apa, hanya langit-langit kosong. Dia kemudian keluar dari kamarnya.
melewati dapur lalu ke arah kamar mandi. Saat melewati dapur, Ibu Dewi membuka selambu berwarna putih yang memisahkan antara ruang tengah dan dapur. Baru 3 langkah berjalan, Ibu Dewi langsung teringat jika tak pernah ada selambu yang terpasang di lorong pemisah antara ruang tengah dan dapur. Bulu kuduk Ibu Dewi pun mulai berdiri, kepalanya lalu menoleh ke arah belakang. Di sanalah dia melihat makhluk itu menempel di tembok seperti cicak. Rambutnya panjang mirip sapu ijuk dengan baju putih yang lebar. Mata makhluk itu dijahit ke dalam, tapi mulutnya lebar, menganga dan meringis ke arah Ibu Dewi. Setelah melihat itu, Ibu Dewi langsung lemas dan pingsan di dapur. Sampai akhirnya Pak Hidayat dan Bapak datang. "Aku tak turu kene, Ndul. Pasti enak sing ganggu iki. Ben kok tak garape. Yang berarti aku mau tidur sini saja, Dul. Pasti ada yang mengganggu. Biar ntar aku yang mengatasi," kata Pak Hidayat ke Pak Dula. Bapak dan Ibu Dewi mengangguk bersamaan. Akhirnya malam itu Pak Hidayat tidur di rumah Dewi. Dia menggelar kasur di bawah tangga, tepat di tempat Dewi tidur beberapa hari yang lalu. Dewi memilih tidur bersama ibu dan adiknya di dalam kamar. Semalaman, Dewi berusaha mendengarkan apa yang dilakukan Pak D-nya di luar kamar. Dewi hanya mendengar suara langkah kaki ke atas tangga. Esok paginya, Pak Hidayat meminta Pak Dula memanggil beberapa orang tukang. Ada satu bagian di lantai 2 yang sudah ditandainya dengan tanda dari kapur yang melingkar. Dewi ikut melihat ke atas apa yang akan dilakukan oleh Pak D-nya. Ternyata tukang-tukang itu diminta untuk membongkar bagian yang ditandai. Mereka harus bersusah payah membongkar beton yang nyaris jadi sempurna. Setelah 2 jam diakali, akhirnya beton itu bisa dikerok. Pak Hidayat menunjukkan kepada Pak Dula dan Dewi. Samar-samar ada kelopak bunga yang terlihat mengeras di bagian beton itu. Ternyata dari penerawangan Pak Hidayat, ada orang yang sengaja usil menaruh tanah kuburan di adonan cor lantainya. Akibatnya, lantai 2 rumah Dewi seolah menjadi daya tarik bagi makhluk-makhluk halus. Tapi Pak Hidayat tidak bisa menerka-nerka siapa yang meletakkan tanah kuburan di sana. Dia hanya meminta agar segera diadakan selamatan, agar tempat yang sempat disemburi tanah kuburan itu tak lagi wingit. Sedangkan sisa beton yang sempat diambil akhirnya dibuang Pak Dula ke laut. Setelah prosesi itu, akhirnya rumah Dewi tak lagi diganggu oleh hal-hal yang tak kasat mata. Sekian cerita misteri di malam ini tentang sebuah cerita tentang lemah kuburan. Akhir kata, salam ketakutan.